warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Ya. Oke, tujuan pembelajarannya setelah membaca slide ini, siswa diharapkan mampu pertama menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial, yang kedua menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial. Masuk ke yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial ada 5 ya anak-anak bapak sekalian. Yang pertama itu ada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua itu ada penemuan baru. Yang ketiga ada konflik dan perang atau peperangan. Yang keempat perubahan lingkungan alam. Yang terakhir pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini akan bapak kupas satu persatu. Dari yang pertama dulu, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Indonesia negara yang padat penduduknya. Tahu dari kelas 7 Indonesia ini padat keempat ya. Keuntungannya apa Pak? Akan ada bonus demografi. Jadi nanti semakin banyak nih ya kan angkatan kerjanya ya kan. Orang-orang kreatif. Nah, itu yang jadi bonus demografinya. Banyak tenaga kerja, banyak orang-orang muda yang kreatif. Siapa tahu nanti bisa melakukan invasi atau perpindah atau bekerja di negara lain. Kerugiannya akan ada masalah kependudukan. Nah, kita lihat nih foto ini nih, mobilitas penduduknya padat sekali kan, menunggu kereta. Yang naik kereta, naik transportasi umum. Ada lagi kemacetan di jalan nih. Kan ini karena mereka semua melakukan perpindahan dari desa ke kota atau namanya urbanisasi. Itu jadi masalah. Akhirnya nanti mereka apa? Jadi pengangguran misal di kota dan akhirnya apa? Nggak bisa punya kebutuhan. Nah itu jadi masalah kependudukan untuk Indonesia. Tapi kita harus semangat supaya tetap bisa melakukan perubahan. Lanjut. Nah, yang kedua ada penemuan baru. Nah, ini dulu nih. Ada penemuan baru akan mendukung suatu perubahan sosial. Dahulu kitanya bisa berkirim surat kan, untuk memberi kabar kepada keluarga yang bertempat tinggal jauh dari kita. Sekarang cukup kita chat di grup, ya kan? Chat di handphone, kita sudah bisa berkomunikasi dengan semua anggota keluarga. Nah, kan ada WA sekarang, ada grup WA, grup keluarga. Nah, ada 3 tahap nih penemuan baru. Ada discovery, invention, dan innovation. Apa aja sih itu maksudnya Pak Iki? Kita bisa baca bareng-bareng. Discovery adalah penemuan baru namun belum diakui. Nah, ini biasanya kalian orang-orang kreatif atau ilmuwan tadi menemukan hal baru, cuman belum dibagikan ke masyarakat. Nah, kita dibagikan nih ke masyarakat. Nah, kenapa masyarakat menggunakan penemuan baru itu? Namanya invention, penemuan baru yang sudah diakui oleh masyarakat, dipakai sama masyarakat, berarti sudah diakui. Terakhir ada innovation, penemuan baru yang sudah diubah sehingga memiliki fungsi lebih dari sebelumnya. Ini ada 2 nih innovation. Pertama ada tablet, laptop, ya kan. Ini tadinya laptop, ya kan. Laptop capek pakai mouse, ngetik-ngetik. Akhirnya sekarang modelnya bisa di layar sentuh kayak tablet seperti itu. Yang fungsinya lebih dari sebelumnya. Lagi sepeda listrik yang tadi kita harus goes, sekarang bisa seperti motor matic ya kan, di gas rem asal baterainya dicas seperti itu. Itulah penemuan baru. Lanjut yang ketiga. Nah, ada konflik dan peperangan. Pertikaian merupakan dampak dari perubahan sosial. Biasanya diawali oleh apa? Oleh perbedaan. Ada perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, dan ras atau kita singkat SARA. Indonesia bangsa yang multikultural sehingga wajar sering terjadi perbedaan. Itu wajar sekali buat Indonesia. Jika konflik semakin memanas, maka akan ada pemberontakan hingga peperangan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai konflik meluas. Jangan jadi pemanas api. Generasi sekarang tuh sukanya pemanasin suasana, perkeruh suasana. Jangan sampai. Kita harus jadi penengah. Harus nenangin nih. Jangan sampai ada dua pihak yang berkonflik. Kita malah manas-manasin. Nggak boleh seperti itu. Ambil contoh dari gambar yang Bapak kasih nih, ya kan, ini isu terhangat minggu ini. Omnibus Law cuma bikin cilaka. Nah, ini demo para buruh ya kan, menuntut undang-undang cipta kerja ini, ya kan, Omnibus Law ini dicabut. Nah, ini seperti ini mengumpulkan pendapat sudah baik ya kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi pemerintahnya nggak bisa menyelesaikan ini, akhirnya seperti ini nanti terjadinya reformasi ya kan. Pada masa Presiden Soeharto ini terjadi seperti ini ya kan. Sampai gedung DPR dipenuhi sama mahasiswa. Belum reda juga kan. Ini konfliknya masih dalam
negeri. Nah, kalau konflik sampai internasional seperti ini nih, perang terjadinya kan antara dua negara. Ini yang daerah Palestina atau Timur Tengah seperti ini. Ya, sampailah makanya konflik itu sangat tidak bagus, ya kan? Harus segera diselesaikan. Lanjut yang keempat, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam misalnya bencana seperti banjir nih, ya kan, gunung meletus dan tsunami, ini nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa merencanakan. Sekarang hanya bisa memperkirakan, kan? Mungkin banjir, kita lihat Bogor udah hujan, berarti Jakarta siap. Gunung meletus sudah ada gempa-gempa sekitar gunung, nah siap-siap. Gempanya makin besar, mungkin di pesisir bisa tsunami. Gitu. Itu yang bisa diperkirakan. Lanjut faktor manusia, misalnya alih fungsi lahan, ya kan, yang tadinya lahan pertanian jadi lahan pemukiman, itu manusia yang membuat kekacauan seperti itu. Lanjut, jika manusia hidupnya tidak sehat akan muncul virus atau wabah seperti pandemi pada masa sekarang. Orang maskeran semua, ya kan? Tadi karena pandemi COVID-19. Kita nggak tahu nih, awalnya dari Cina, mungkin orang Cina tadi sembarangan makannya, ya kan? Dan kita tahu, ya kan, mungkin apa aja mereka makan gitu kan, ada virus dalam tubuhnya, kira menyerang ke beberapa bagian negara sampai dunia, ini semua dampaknya seperti itu. Lanjut, nah ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, bisa seperti ini, Indonesia negara yang letaknya di antara dua benua dan dua samudera sehingga banyak disinggahi masyarakat dari luar negeri. Akhirnya terjadi kontak dengan budaya asing. Kita lihatlah, ada Hindu Buddha dulu, ya kan, ada Islam, dan terakhir penjajah bawa agama Kristen. Itu jelas tuh, banyak sekali budaya-budaya baru masuk ke Indonesia. Terdapat 6 bentuk proses pengaruh budaya lain yang menyebabkan perubahan sosial budaya, yaitu yang pertama ada difusi penyebaran budaya. Nah, ini ibaratnya lebih seperti penyebaran informasi. Misalnya lagi trennya sekarang TikTok, nah itu di-share. Satu orang main TikTok, share lagi, orang lagi main TikTok lagi, sampai terusnya. Itu difusi penyebaran budaya. Karena orang joget-joget semua, aduh, nggak jelas. Lanjut, ada akulturasi. Nah, apa sih akulturasi? Penyatuan budaya, tapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Contohnya seperti A plus B, budaya A ditambah budaya B dicampur menjadi A B. Ini contohnya tadi, ya kan, budaya zaman Hindu Buddha dengan Islam menyatu dalam kubah masjid dan arsitektur masjid seperti itu. Makanya. Lanjut, asimilasi, penyatuan budaya dan menghasilkan kebudayaan baru. Nah, rumusnya A plus B sama dengan C. Nah, ini bisa terjadi di perkawinan campuran. Misalnya orang Indonesia nikah sama orang bule. Nah, otomatis anaknya kan udah dari gaya ini berbeda gaya hidupnya. Lanjut, ada penetrasi nih, masuknya budaya baru, ya kan, dengan damai atau paksaan. Nah, Islam datang dengan damai, ada lagi mungkin dengan cara paksaan, ya kan. Waktu zaman penjajah, ya kan, misalnya harus beragama Nasrani, harus patuh sama penjajah, itu penetrasi, mereka masuk. Lanjut lagi, invasi, penerapan unsur-unsur kebudayaan baru akibat peperangan. Nah, akibat penjajahan juga bisa nih, ya kan. Kita Indonesia pernah dijajah Belanda, dan ada beberapa hukum Indonesia yang sama dengan Belanda seperti itu. Terakhir, ada milenarisme atau kebangkitan masyarakat kelas bawah yang selalu ditindas. Nah, ini ibaratnya kebangkitan masyarakat Indonesia yang 3,5 abad dijajah, buat malam jaya kira kita merdeka. Nah, itu namanya milenarisme. Pasti selalu seperti ini, kan, kelas bawah yang ditindas pasti ingin menerapkan budaya barunya, ingin melawan penjajah atau tadi yang ibaratnya menyusahkan mereka. Seperti itu. Lanjut, nah ini yang terakhir nih, faktor penghambat perubahan. Ada 4. Pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Nah, ini tinggalnya nggak di kota, bisa di desa, terus aksesnya sulit sekali, kan. Akhirnya apa? Perkembangan yang kedua, perkembangan impactnya lambat, listrik gak ada, sekolah susah, nggak ada yang mau sekolah di sana, ya kan, jaringan pendidikan sulit di sana. Lanjut, sikap masyarakat tradisional itu tadi karena nggak sekolah, pemikirannya tradisional. Nah, lanjut yang keempat, ada yang prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau nama lainnya, ini vested interest, ya kan, keinginannya kuat nih, nggak boleh ada budaya baru masuk ini, karena apa? Takut terjadi kegoncangan atau terjadi konflik di masyarakatnya itu. Apalagi SpongeBob kan, SpongeBob nemuin api aja udah rusuhnya setengah mati sama Squidward sama Patrick. Wow, betul-betul main api doang. Nah, itu yang ditakutkan sama masyarakat yang masih sifatnya tertutup dengan hal baru. Makanya Bapak contohkan di sini ada suku Baduy. Nah, ini Baduy yang luarnya. Dan kalau Baduy dalam itu udah handphone aja nggak boleh masuk. Gitu ya kan. Handphone, alat-alat yang berbau dari kota itu nggak boleh masuk. Kita harus sesuai sama adat istiadat di suku tersebut. Nah,
Di sini kita masuk ke yang terakhir, refleksi. Apa aja Pak? Kita harus selalu beradaptasi dengan hal baru dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ada hal baru apa nih. Sekarang aja Bapak juga kaget ya kan ada COVID-19 ini, kita harus mulai pembelajaran jarak jauh. Itu harus siap dengan adaptasi baru tadi. Yang kedua, selalu berpikir kreatif supaya bisa menciptakan penemuan baru dan tidak dimiliki oleh orang lain. Nah ini kalau kreatif itu kita dicari orang. Ya kan dicari orang, akhirnya dibutuhkan banyak orang. Akhirnya apa? Uang bisa mengalir ke kita dengan cepat. Wih, kayak gitu kalau kreatif. Ya kan? Ya butuhnya YouTuber itu kan kreatif. Gitu kan? Yang terakhir, jangan memiliki sifat vested interest karena hanya akan buat kita galau dan takut untuk maju. Nah ini belum ngapain udah takut, udah suzon duluan, belum ntar takut dibully, ntar takut dicengin doang, nggak boleh kayak gitu. Pede aja jalanin dulu, ya kan jalanin dulu, kan kita nggak tahu respon teman-teman ya kan, siapa tahu karya kita bagus, tunjukkan. Makanya hashtagnya saya bukan pecundang, karena pecundang ini nggak lelah buat membuktikan. Gitu. Buat membuktikan apa kita bisa bikin perubahan. Oke, itu aja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Habis ini kita langsung diskusi di grup. Ya kan, apapun yang bisa kalian tanyakan nanti kita diskusikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.